Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ya sekarang sudah masuk ke video yang kedua. Kemarin kita sudah bahas ya mengenai Ramadan ini ya, bulan yang istimewa. Ya, saking istimewanya bukan hanya iman yang naik, bahkan income pun naik. Gimana teman-teman? Strateginya sudah dapat belum supaya income-nya naik beneran di bulan Ramadan ini? Jika belum, jika belum, nggak apa-apa, tenang. Kita bahas ke yang lain dulu. Kita bahas ke niat, ya, mindset, gitu ya. Boleh teman-teman punya strategi A, B, C, D, bahkan hingga Z boleh banget. Tapi ingat, boleh teman-teman income-nya berharap banyak, tapi niatnya dijaga. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena teman-teman, jika niat teman-teman tidak benar, ya, tidak tepat, kemungkinan besar strategi dari A sampai Z tersebut akan berantakan, akan gagal. Lalu, gimana niat yang benar? Niat yang tepat supaya teman-teman bisa menjalankan strategi A sampai Z tersebut menjadi sukses. Oke, setidaknya ada 3 niat yang bisa teman-teman terapkan langsung pada hari ini. Dan pastikan niat ini bertahan hingga strategi teman-teman sukses. Apa saja niat itu? Yang pertama, niat itu harus benar. Ya, maksudnya benar itu adalah ketika teman-teman memiliki orientasi menyenangkan konsumen, membuat konsumen puas dengan apa yang mereka dapatkan dari bisnis teman-teman. Contoh, seperti halnya Facebook. Mengapa dia bisa besar? Karena dia berpikir untuk membantu orang-orang yang jauh menjadi terasa dekat. Akhirnya saat Facebook mulai launching, banyak orang yang senang dengan produknya. Karena kesenangannya itu, akhirnya banyak orang yang ngomong sana sini. Bahasa kerennya iklan gratis. Selain Facebook, kita bicara lagi soal marjan. Ya. Kenapa saya senang sekali bicara marjan? Karena ingat Ramadan, ingat marjan pasti. Bahkan H-3, H-5 sebelum Ramadan, marjan itu launching. Bahkan dengan film-film pendeknya, yang tentunya sangat kreatif. Ya, akhirnya orang termindset marjan. Mereka pun beli. Ternyata ketika dibeli, sirupnya enak. Ya, sirupnya enak. Akhirnya apa? Orang merasakan manfaat manisnya marjan ketika bersilaturahim. Akhirnya silaturahimnya pun terasa lebih manis. Setiap Ramadan bahkan Lebaran, akhirnya banyak orang yang membeli marjan untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang sekitarnya. Nah, jadi teman-teman, pastikan niat teman-teman benar. Pastikan produk, baik jasa ataupun barang yang teman-teman jualkan, tawarkan, itu mempunyai manfaat yang sangat baik buat konsumen teman-teman. Ya. Jadi yang pertama, benar. Yang kedua, pastikan niat teman-teman ini kuat. Bahasa kuat ini, istilah lainnya adalah strong why. Mengapa saya katakan niat teman-teman harus kuat? Karena jika teman-teman tidak mempunyai niat yang kuat, mungkin barang teman-teman laku, mungkin jasa teman-teman laku,
Namun, karena niat yang tidak kuat, teman-teman cepat merasa bosan. Tidak hanya bosan, teman-teman pun bisa jadi selingkuh bisnis. Melihat bisnis teman-teman yang laku, ternyata bisnis sebelah jauh lebih laku. Karena tidak ada niat yang kuat, akhirnya teman-teman memutuskan untuk menghentikan bisnis ini dan malah memulai bisnis baru, bisnis sebelah yang terlihat lebih laris. Padahal belum tentu teman-teman ketika terjun di sana jauh lebih laris. Belum tentu. Jadi pastikan teman-teman ini mempunyai niat yang kuat. Niat yang kuat itu seperti apa, Kang? Niat yang kuat itu niat yang ketika teman-teman tidak mencapai impian teman-teman dalam waktu yang sudah ditentukan, maka teman-teman akan rugi besar. Contoh, ada teman saya usia hampir 30-an, seorang laki-laki, tapi dia belum menikah. Impiannya, niatnya, dia ingin umroh. Lalu dia sisipkan niat yang kuat. Niat yang kuatnya apa? Dia nggak akan nikah sebelum umroh. Wah, ini urgent sekali teman-teman. Ya, ini niat yang sangat kuat. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena orang yang usianya hampir 30 tahun belum nikah, itu pasti masalahnya di batin. Terutama kalau lebaran, pasti ditanya, kapan nikah? Ya, teman-temannya sudah punya anak mungkin, sudah berkeluarga, anaknya sudah 2, dia nikah belum. Akhirnya apa? Itu jadi niat yang kuat. Kalau umroh di tahun tersebut dia nggak bisa, maka dia merasa sangat rugi dan merasa harus bekerja lebih keras, berusaha lebih keras lagi supaya impiannya tercapai, supaya niatnya menjadi kenyataan. Berbeda halnya jika kita tidak mempunyai niat yang kuat. Ketika tahun tersebut impian kita tidak tercapai, oh tenang saja, masih ada tahun depan. Tahun depan tidak tercapai, oh tenang saja, masih ada tahun depan lagi. Begitu seterusnya sampai meninggal. Ya, karena apa? Dia nggak punya niat yang kuat. Ya, makanya saran saya, teman-teman harus punya niat yang kuat. Tapi tunggu dulu, tidak semua niat yang kuat itu sama setiap orangnya. Seperti tadi teman saya yang usianya hampir 30 tahun. Dia cocok pakai strong way, niat kuat, tidak umroh, maka tidak nikah. Namun teman-teman yang masih berusia belasan tahun atau baru menginjak 20 tahun, nggak bisa pakai strong way itu, nggak bisa pakai niat yang kuat itu. Karena untuk usia-usia segitu, itu nggak terlalu kuat niatnya kalau begitu. Bagaimana tidak? Rasulullah Muhammad SAW saja menikahnya usia 25. Ya teman-teman yang masih belasan tahun atau baru menginjak 20 tahun, menurut saya itu bukan strong way yang paling tepat. Lalu apa strong way yang paling tepat? Teman-teman bisa tanya kepada diri teman-teman sendiri. Apa yang teman-teman suka? Contoh, teman-teman sangat suka berkumpul dengan keluarga, sedangkan teman-teman merantau. Boleh tuh, ya usia belasan tahun merantau. Maka niatnya, jika teman-teman tidak mencapai impian teman-teman, tidak dapat merealisasikan niat teman-teman, maka teman-teman tidak boleh pulang kampung. Itu pasti sedih rasanya, pasti rugi rasanya. Maka teman-teman akan menjadi lebih semangat lagi untuk meraih impian teman-teman, untuk mencapai apa yang teman-teman niatkan. Jadi yang kedua ingat, apa? Niat yang kuat. Yang terakhir, pastikan niat teman-teman tersebut berdampak luas. Kenapa harus luas? Karena teman-teman bisa jadi karena niat yang luas ini, teman-teman didoakan oleh orang-orang yang enggak teman-teman kenal. Minta doa ke orang yang dikenal aja secara rutin itu repot. Mungkin bisa didoakan tapi cuma sekali. Contoh, Kak,
doain aku mau umroh. Kakak teman-teman bilang amin. Besoknya nggak doain lagi kalau teman-teman nggak minta. Tapi kalau teman-teman niatnya luas, teman-teman nggak minta doa, orang lain akan mendoakan teman-teman. Loh, kok bisa kan? Contoh kayak tadi, ya, nggak usah jauh-jauh, niatnya umroh aja yang pertama, ya, yang paling ringan dulu. Ketika teman-teman niat umroh, artinya yang berharap teman-teman umroh itu bukan hanya teman-teman saja, tapi siapa? Satu, marketing travel umroh. Dia sangat berharap bahwa ada orang yang berniat umroh dan bayar kepada travelnya. Kedua, pilot dan pramugara. Dia sangat berharap pesawatnya bisa terbang dengan penumpang yang full. Bukan hanya itu, ada tour guide di sana, ada pelayan hotel di sana yang dapat rezeki dari uang teman-teman ketika teman-teman berumroh. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman berpikir teman-teman bisa umroh agar mereka semua itu mendapatkan rezeki dari tangan teman-teman, maka secara tidak langsung teman-teman akan menjadi bagian doa mereka. Kenapa saya bilang begitu? Pasti mereka semua ketika selesai beribadah, ketika selesai sholat, mereka akan mengangkat tangan supaya apa? Ya Allah, lancarkanlah rezekiku, lancarkanlah rezeki keluargaku. Pertanyaannya, apakah Allah akan ngasih rezeki langsung dari langit? Tentu tidak. Ada sunnatullahnya, ada wasilahnya. Contoh, dia pilot. Wasilahnya dari mana? Dari para penumpang yang ikut di dalam pesawat tersebut. Travel umroh, wasilahnya dari mana? Dari kita, dari teman-teman yang bayar untuk berangkat umroh. Pelayan hotel di Mekah Madinah, wasilahnya dari mana? Dari teman-teman yang menginap di sana. Jadi teman-teman, jangan berpikir sempit, jangan berpikir egois. Jangan teman-teman berpikir bahwa kalau teman-teman umroh, teman-teman akan senang sendiri, akan dilihat keren sendiri. Tidak. Justru kalau teman-teman umroh dengan niat seperti itu, bisa jadi teman-teman gak umroh-umroh karena Allah tidak ridho. Tapi kalau niatnya luas, insya Allah bukan hanya doa teman-teman, doa yang tadi para wasilah-wasilah yang tadi, travel umroh, pilot, dan lain sebagainya, itu secara langsung mendoakan teman-teman. Dan insya Allah power ijabahnya, power doa mustajabnya itu jauh lebih besar, insya Allah. Jadi ingat 3 hal tadi, pastikan niatnya benar, pastikan niatnya kuat, dan terakhir pastikan niatnya luas. Siap praktek? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.